Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini adalah hari pertama anak-anak berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran agama Katolik semester 2. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengucapkan selamat pesta Natal dan tahun baru 2021. Semoga damai Natal selalu beserta kita, dan tahun baru anak-anak tetap semangat dalam belajar walaupun masih dalam situasi corona. Oke anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini, beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kedua tangan dikatup ya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mencintai kami. Bantulah kami agar selalu taat kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya kita sudah semangat dalam mengikuti pelajaran. Materi kita pada pagi hari ini, beriman dan taat kepada Allah dengan tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menjelaskan makna dari kata beriman. Yang kedua, kita mampu menceritakan kisah Abraham. Yang kedua, kita mampu menceritakan kisah Abraham yang taat pada kehendak Allah. Yang ketiga, kita mampu membiasakan diri melaksanakan perintah orang tua. Yang keempat, kita mampu membuat doa untuk orang tua. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan tampilkan video pembelajaran kitab suci dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi dari kitab Kejadian bab 22 ayat 1 sampai 19 tentang Abraham korbankan Ishak. Nah, di sini dalam cerita Alkitab, Abraham akan diuji Tuhan Allah apakah benar-benar taat dan beriman kepada Allah. Jadi di sini mari kita simak baik-baik dan kita pahami isi dari kitab suci dalam video pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Dari putra itu akan lahir banyak sekali keturunan yang akan memberkati seluruh dunia. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. "20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Ketika usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. "Tuhan telah membuatku tertawa," katanya. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya
ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Bersama-sama mereka mendaki gunung itu. "Mana anak domba yang akan kita persembahkan?" tanya Ishak. Jawab Abraham, "Tuhan akan menyediakan." Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tangannya mengangkat pisau tajam untuk membunuh Ishak. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, "Abraham!" "Jangan lukai anak itu," kata malaikat. "Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu." Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Ia menamai tempat itu, "Tuhan akan menyediakan," karena Tuhan sudah menyediakan korbannya. Seperti dikatakan Tuhan, janjinya pasti dipenuhi. Oke anak-anak, itulah cerita singkat dari Bapak Abraham yang mengorbankan putranya sendiri karena taat kepada Tuhan Allah. Dalam cerita Alkitab ini, istri dari Abraham yang bernama Sarah pada usia 90 tahun mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Nah, pada saat itu iman Abraham diuji dengan mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Tetapi karena Abraham beriman kepada Tuhan, Abraham mengorbankan anaknya Ishak kepada Tuhan. Oke anak-anak, kita sudah bersama menonton video pembelajaran kitab suci. Nah, cerita dalam kitab suci tentang Abraham diuji oleh Allah. Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak karena taat kepada kehendak Allah. Dia menjadi teladan ketaatan karena sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Atas tindakan-tindakan Abraham itu, Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. Maka, menurut teladan Bapak Abraham, beriman itu berarti mau melaksanakan perintah Allah. Anak-anak sering tidak taat pada perintah dan nasihat orang tuanya. Perintah dan nasihat orang tua tidak didengar dan dilaksanakan. Orang tua pasti bahagia jika anak-anaknya menaati perintah dan nasihatnya. Demikian juga dengan anak-anak, pasti akan bahagia dan bangga karena taat pada orang tua yang mencintainya. Jadi anak-anakku sekalian, dalam cerita Alkitab ini Abraham sangat setia kepada Tuhan.
Nah, di sini ibu mau sampaikan, anak-anak juga harus taat kepada orang tua. Jika orang tua menyuruh atau jika orang tua membutuhkan bantuan, anak-anak harus dengan ikhlas dan dengan senang hati membantu orang tua. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terkasih, kita tidak boleh malas, apalagi orang tua yang menyuruh kita. Kita harus membantu orang tua dengan tulus, dengan senang hati, karena orang tua adalah utusan dari Tuhan yang harus kita cintai dan harus kita hormati. Nah, Abraham tadi dikenal sebagai bapa orang beriman. Beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Manusia yang melaksanakan perintah Allah akan diselamatkan. Tuhan menghendaki kita meneladani Abraham dalam melaksanakan kehendak Allah. Jadi, kita harus melaksanakan kehendak Allah dengan menaati nasihat dan perintah orang tua. Contohnya seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham selalu mentaati perintah Tuhan Allah, bahkan untuk mengorbankan putra tunggalnya sendiri yang bernama Ishak. Jadi di sini anak-anak juga harus mentaati perintah orang tua supaya bisa melaksanakan kehendak Allah. Jadi anak-anak, ibu sudah tekankan apa yang diperintahkan orang tua harus kita turuti dengan senang hati agar kita menjadi baik di mata Tuhan dan kita bisa melaksanakan kehendak Allah. Oke anak-anak, ibu sudah bicara banyak hal. Sekarang ibu akan memberikan tugas sebanyak 4 nomor untuk anak-anak kerjakan. Pastinya sebelum mengerjakan tugas, anak-anak harus memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik dan harus benar-benar dengan teliti ya. Nah, di sini ada 4 nomor. Yang pertama, siapa yang mau dikorbankan Abraham? Yang kedua, mengapa Abraham mau mengorbankan anaknya Ishak? Yang ketiga, mengapa Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya? Yang keempat, di mana Abraham mempersembahkan Ishak? Nah, di sini ada 4 nomor, jadi ibu harap anak-anak bisa mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan bisa mengirimkan tugas anak-anak melalui WA atau WhatsApp pribadi ibu. Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Di sini tadi kita sudah belajar banyak hal tentang Bapak Abraham dan putranya Ishak, serta kita harus mentaati apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua. Sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kedua tangan dikatup, tutup mata, dan tidak boleh ada yang bersuara. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan Ishak. Bantulah kami agar mampu meneladani Bapak Abraham yang taat pada kehendak-Mu. Bantulah kami supaya selalu taat pada orang tua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak karena anak-anak sudah mau belajar bersama ibu di pagi hari ini. Ibu harapkan ke depannya anak-anak tetap semangat dan tetap mau lebih giat lagi dalam belajar. Tetap perhatikan protokol kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan mencuci tangan. Oke anak-anak, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.